kegiatan research talk akan dimulai. Untuk susunan kegiatan pada hari ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan dan kemudian sambutan dari Pak Eko Supriyanto sebagai untuk membuka kegiatan pada hari ini, dan juga kemudian adalah materi yang akan dibawakan oleh Pak Mukhtar sebagai pemateri utama pada research talk hari ini. Baik, kepada Pak Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nugraha. Cek, suara saya terdengar? Ya Pak, ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Secara bersama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, secara bersama, secara online pada siang hari ini kita bisa bersama hadir di Zoom, di meeting online pada siang hari ini, sebagaimana menghadiri agenda kegiatan yang sudah dicanangkan kaitan tentang sistematika literatur review atau SLR untuk bisa memberikan wawasan penting sebagai topik ilmiah. Bapak Ibu yang saya hormati, Sivitas Akademika, atas nama Pusat Layanan Internasional Untirta, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama tentu kepada Dr. Mukhtar PhD. Terima kasih Pak Mukhtar atas perkenan dan kehadirannya pada siang hari ini, bisa berkumpul, bisa hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu dan keahliannya, khususnya terkait tentang sistematika review. Sebelum masuk detail apa yang akan disampaikan oleh Pak Mukhtar, perlu kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Internasional Untirta, di mana Pak Mukhtar sebagai salah satu koordinator utama di dalamnya, ini adalah bagian dari progres internasionalisasi yang terus kita laksanakan, di mana kita memiliki banyak program seperti International Academic Engagement, Research Branding, International Reputation, International Development Hub, dan juga Global Academic Mobility. Nah, kegiatan pada siang hari ini adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai akademis dan pengetahuan bagi Sivitas Akademika, dan juga untuk memberikan kesempatan bagi rekan-rekan Sivitas, baik mahasiswa S1, magister, dan juga doktoral, untuk lebih meningkatkan keahlian sebagai peneliti, meningkatkan jejaring penelitian, juga sebagai wadah publikasi hasil penelitian, baik para dosen, mahasiswa, dan lainnya. Sekali lagi, terima kasih Pak Mukhtar untuk bisa hadir dan memberikan ilmunya pada siang hari ini. Apa itu sistematika literatur review sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan interpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah atau area topik yang diteliti. Tidak panjang lebar, sekali lagi atas nama Pusat Layanan Internasional Untirta, saya Supriyanto ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dr. Mukhtar PhD, terima kasih, dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan agenda pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Supriyanto yang telah membuka acara Research Talk pada hari ini. Baik, langsung kepada sesi berikutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Mukhtar, PhD dari Pusat Layanan Internasional Untirta. Kepada Pak Mukhtar, PhD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Pak Nugraha dan Pak Eko yang telah memberikan
opening speak-nya, terutama Pak Eko sebagai manajer dari Pusat Tanya Internasional Untirta, dan tak lupa juga Mas Nugraha sebagai moderator, serta Bapak Ibu semuanya yang mengikuti systematic data review ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Nanti kita akan praktis menggunakan R ya, R code gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, langsung saja kita ini selintas dulu kita teoritikal, kemudian kita praktek gitu ya, kemudian baru kita sesi tanya jawab gitu ya. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kita ingin meliteratur review suatu artikel gitu ya. Pasti ketika kita ingin mereview artikel itu, pertama kita harus paham dulu gitu ya tentang teori-teorinya gitu ya. Nah, di sini adalah systematical review itu adalah pertama kita harus sudah clear gitu ya, harus sudah dengan pertanyaan riset kita gitu ya. Kemudian juga bagaimana perspektif pengarang dalam pendekatan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Nah, ketika kita menjadi pembaca gitu ya, soal ada dua persepsi gitu ya. Ketika kita menjadi seorang penulis, maka arahkan diri kita tuh seolah-olah menjadi pembaca gitu ya. Nanti biar artikel kita, biar paper kita itu mudah dibaca oleh orang lain ya. Begitu pula ketika kita menjadi seorang pembaca, nah seolah-olah kita itu menjadi seorang penulis gitu ya. Nah, itulah mindset yang harus kita bangun dulu gitu ya. Pertama, ketika kita harus sudah clear gitu ya. Nah, ketika kita melakukan systematical review, itu adalah yang sesuai dengan bidang kita gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak bidangnya pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan PAUD. Maka itu adalah sesuai dengan background kita, itu sesuai dengan expert kita gitu ya di sana gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah bagaimana metode dari setiap kajian itu ya yang kita telah review, identified. Bagaimana setiap paper, setiap jurnal, metodenya gitu. Bagaimana kualitasnya, bagaimana relevansinya. Dikombinasikan dengan untuk menyelesaikan pertanyaan kita gitu. Ketika ada paper, oke, bagaimana metodenya, bagaimana kita mereviewnya, bagaimana relevansinya dengan apa yang telah kita tanyakan ya. Kemudian juga literature review itu adalah menyediakan maksudnya kalau kita membuat jadi bagian dari picture ya. Jadi maksudnya itu kita gabungkan satu paper, ini paper yang lain, paper ketiga, keempat, nah, baru kita combine, baru kita masukkan, baru kita baru kita jadikan satu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita ingin melakukan systematic review itu adalah dari berbagai paper, gitu, dari berbagai sumber, gitu ya. Tetapi yang sejalan dengan bidang kita. Gitu. Ketika itu bukan bidang kita, di sana kita akan lack, akan kehilangan gitu, sense-nya gitu. Kita tidak paham. Karena ketika kita ingin mereview itu harus sesuai bidang kita. Gitu. Jelas ya. Kemudian bagaimana untuk mengclarify gitu ya dari riset gitu. Dari menyediakan perspektif baru gitu, new perspective, provide new perspective. Kemudian bagaimana untuk membangun teori, build teori, dan bagaimana untuk menguji teori. Kemudian mengidentify riset gap, gitu ya, untuk mencari riset gap riset kita. Nah, justru itulah kita ingin mensurvei atau kita juga ingin mengkritisi dari jurnal-jurnal gitu ya, dari paper, dari berbagai paper. Kemudian bahwa literature review adalah kita juga ingin bahwa mengevaluasi gitu ya kelemahan, kekuatan, kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Bagaimana suatu artikel itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya gitu. Kita akan paham itu. Nah, nanti kita akan secara abstrak, secara introduction, secara metodologi, secara result, secara conclusion gitu ya. Setiap elemen itu yang umum dipakai gitu ya. Nah, maka itu harus relate kepada spesifik area gitu.
pada riset artikel kita. Nah, kita juga harus mengerti, harus paham gitu pada setiap section dan menjadi aware pada berbagai informasi dan evidence gitu, atau bukti atau hasil yang diperlukan untuk membuat itu, dan kita akan menjudge, kita akan menilai, oh ini secara keseluruhan bahwa riset itu baik, secara overall bahwa riset itu signifikan gitu ya, dapat dipahami gitu ya. Oke, setiap section riset artikel kita harus paham, kita harus clear, kita harus jelas pada setiapnya. Abstrak bagaimana, introduction bagaimana, metodologi bagaimana, result bagaimana, conclusion bagaimana gitu ya. Gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana kita ingin mengkritisi abstrak ya? Bahwa setiap abstrak harus memberikan concise gitu ya. Jadi pada merangkum gitu ya, atau meringkas dari penelitian itu apa yang sudah dilakukan, mengapa, dan metodenya apa yang digunakan, dan kunci dan bagaimana kunci resultnya, bagaimana resultnya, dan bagaimana rekomendasinya gitu ya. Jadi pada setiap abstrak minimal harus apa yang telah gitu. Jadi kalau abstrak itu biasanya kita tuh lampau, gitu, past tense gitu. Kita menggunakan yang sudah di bahasanya yang sudah dipakai gitu ya. Metode yang telah digunakan, method use gitu ya. Ini kan past tense gitu. Kemudian result dan rekomendasi gitu ya. Kemudian di content abstrak itu pertama concise overview the result. Jadi sesuai dengan keseluruhan riset itu, kemudian apakah mengidentifikasi permasalahan riset itu, apakah menjawab permasalahan riset kita itu ya. Kemudian bagaimana outline metodenya, temuan yang penting dan rekomendasinya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yang introduction. Jadi inilah pentingnya bagaimana ketika orang itu membaca introduction. Pokoknya kita bagusin dulu introduction. Jadi supaya pembaca itu adalah supaya pembaca tertarik pada kita semua gitu ya. The introduction may be part of the review itself gitu ya. Bagaimana introduction itu menjadi mereview yang dari berbagai gitu ya. Oke. Pertama itu harus sudah clear gitu ya. Dari tujuan risetnya dan memberikan rangkuman pada dasar, pada pemikiran paper tersebut ya. Kemudian dari review harus memberikan background gitu ya, dan mengevaluasi pada riset kita gitu ya. Nah, oke, pertama bagaimana, apakah sudah jelas permasalahannya yang teridentifikasi di introduction itu? Bagaimana rasionalnya? Bagaimana rasional itu adalah logiknya gitu ya, latar belakangnya gitu ya. Bagaimana literatur view up to date-nya gitu ya. Bagaimana relevannya kepada penelitian itu. Bagaimana balance view-nya, bagaimana kita seimbang gitu. Jangan juga terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit gitu ya. Jangan terlalu singkat gitu ya. Bagaimana literatur review itu mengidentifikasi keperluan penelitian yang kita ajukan gitu ya. Apakah di sana terdapat gap, apakah di sana terdapat pada topik literatur review itu ya. Oke, kemudian masuk pada ini ya. Bagaimana metodologi gitu ya. Jadi metodologi sangat penting gitu ya. Oke, yang pertama sangat penting sekali bagaimana harus clear, konsisten, concise gitu ya. Clear itu jelas, concise itu singkat, concise gitu ya. Dari penelitian kita yang telah kita laksanakan, dan mengapa metode itu kita pilih? Karena metode itu yang paling tepat, yang paling terbaik gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana setiap aspek metodologi, sampling, kemudian bagaimana kita cara mengambil sampelnya gitu ya, menganalisisnya, menginterviewnya gitu, yang harus dijelaskan gitu, yang harus kita explain. Kemudian pada riset yang sama gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Mengapa kita perlu mengevaluasi ini? Ini jelas bahwa metode ini adalah untuk gap gitu ya. Oke. Mungkin kita ingin menginterview 7 orang atau lebih atau sedikit, bagaimana evidennya, bagaimana buktinya yang sudah kita yang mensupport pilihan kita. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian bagaimana metodologinya? Ya jelas
metode Bapak Ibu menggunakan kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Itu tergantung apa namanya, di mana kita sudah terbiasa gitu ya melakukan penelitian itu. Bagaimana, apakah merangkai mana etik ya, ketika kita melakukan penelitian etik, contohnya ketika Ibu melakukan penelitian tentang kesehatan, nah itu jadi ada etikanya kalau kita tuh melakukan kesehatan yang jelas gitu ya. Oh, mohon maaf Ibu dan Bapak ya, ada ini, ada apa namanya, ada ini internetnya mati ya, tadi ya, unstable kata itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, terlihat tidak Ibu dan Bapak? Sudah ada, Pak. Kelihatan ya? Oke, pertama untuk membuat bagaimana software untuk membuat bibliometrika gitu ya. Nah, tetapi ini datanya menggunakan data orang lain gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya, kita belum punya apa namanya, belum subscribe pada Scopus itu, database Scopus itu. Tidak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau kita punya apa namanya, kapan-kapan kalau kita ada. Oke, jadi kalau kita pelan-pelan ini adalah codingnya gitu ya, menggunakan apa? Menggunakan R itu ya. Oke, pelan-pelan ya, one by one ya. Gunakan data scientometric gitu ya. Jadi datanya itu adalah bagaimana orang-orang itu sudah ukuran-ukuran sains gitu ya. Oke. Oke, kita perhatikan dulu aja ya. Sebentar, ini kelihatan tidak hasilnya nih? Bahwa lihat bahwa deskripsinya adalah tentang apa namanya, bahwa resultnya adalah kelihatan ini ya. Dokumennya ada 147 gitu ya, bahwa kita telah menganalisis dokumen itu 147. Kemudian bagaimana dokumen itunya adalah ini, bagaimana citasinya, bagaimana citationnya per year, per dokumen, bagaimana referensinya, bagaimana artikelnya, bagaimana dokumen apa keywordnya, ID-nya gitu, dan author keywordnya, kemudian autornya dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini adalah tabel summary apa namanya, informasinya gitu ya. Next, itu lanjut ya. Nah, kita ingin fokus pada author saja gitu ya. Kita ingin fokus pada author saja. Oke. Nah, ini adalah author. Ini tentunya tergantung data kita ya. Bahwa authornya Small, Jit, Best Scholar, Glancer, Huang, Dis, Green, Sen, Jarnavin, Q, dan lain sebagainya. Jadi, dan Smile itu mempunyai 8 artikel, Jit mempunyai 6, Jarnavin mempunyai 5, Glancel mempunyai 5, dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan data kita gitu ya, data yang telah kita simpan di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengurutkan gitu ya dari Z ke A gitu. Biasanya itu dari apa namanya, kita ingin Z ke A. Mana sih yang banyak apa itu namanya, yang terbaik gitu ya. Kalau ini kan Mas, nah ini. Nah, ternyata bahwa small itu adalah mempunyai 8 artikel. Z itu mempunyai 6 dan lain sebagainya gitu ya. Dan artikel fraksionalisasinya adalah misalkan berapa persennya adalah 6,3 dan sebagainya gitu ya. Next kita. Oke, bahwa scientometric kita ini contoh aja bahwa small itu mempunyai apa namanya, poinnya gitu ya. Doi-nya ini dulu kan belum ada doi-nya gitu ya. Nah, ini adalah kita ingin menggrafikan itu ya, one by one-nya gitu ya, satu-satu gitu ya. Oke, kemudian kita ini adalah
Ini terlihat ya. Nah, ini adalah bahwa kita ingin ini adalah bagaimana small, JIT, dan lain sebagainya, Huang. Kita ingin histogram ya, ini apa itu namanya, histogram ya ini ya. Bagaimana small, bagaimana JIT, ya. Ini adalah dengan horizontal, biasanya kan dengan vertikal gitu ya. Kemudian adalah QG adalah hanya mempunyai 3, small itu mempunyai 8 dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita ingin bagaimana dari berbagai negara contohnya single country or multiple country gitu ya. Contoh ini. Nah, ini adalah bagaimana contohnya siapa tadi udah bahwa si JIT itu adalah dia berkolaborasi dengan single country publication, kemudian multiple country publication itu ya. Bagaimana Cina itu ya dengan multiple country-nya adalah kemudian USA gitu ya, Sweden, France, Jerman, Belgia, Netherlands, United Kingdom, UK, Kanada dan India gitu ya. Jelas bahwa sekarang bahwa negara-negara yang berbasis bahasa Inggris semua ya yang leading sekarang itu ya. Kemudian bagaimana ini adalah produksinya dalam setiap menghasilkan publikasinya gitu ya dalam setiap tahunnya sampai 2015 ini ya. Oke. Jadi produktivitasnya gitu ya. Kemudian bagaimana citation-nya gitu ya setiap tahun. Oke, bagaimana average-nya artikelnya citation-nya per year gitu. Nah, ini adalah misalkan ini dengan artikelnya gitu ya, bahwa lebih ini ya, bahwa bagaimana small JIT gitu ya, artikelnya yang paling besar itu 3 gitu ya, 1 gitu ya, 1,5 dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana ini adalah kita bisa ini dari Cina, dari USA gitu ya, bisa dari France, dari Belgia, dari Belanda gitu ya, dengan autornya citation-nya, cluster analisisnya, bibliometriknya, hybrid clustering dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ya. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan metriknya ya. Oh, kelihatan tidak ini? Halo. Nah, ini menggunakan oke, jelas ya, kelihatan tidak ya? Tadi kan small, ini kan small, one itu ya, dan sebagainya. Tadi sudah. Tapi kurang gede Pak, yang gimana? itu tulisannya. Dari sananya, ya dari sana nggak apa-apa ya, di aja nanti ya. Oh, Jadi, baik Pak. Jadi dari softwarenya ini ya, bagaimana Mayer tadi ya, tentunya kita ingat yang small tadi kan ya. Nah, ini adalah mereka itu sudah berkolaborasi gitu ya dengan sesama merekanya gitu. Tentunya orang pendidikan dengan pendidikan, orang matematik dan matematik, yang ahli dalam komputer dan sebagainya gitu. Tergantung pada ekspertisnya mereka sendiri gitu, di mana mereka gitu ya. Seorang ekonom dengan ekonom sendiri gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kita ingin ini sebetulnya menarik kalau kita punya data gitu ya, punya datanya ini sangat interesting gitu ya. Nah, ini kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Nah, ini adalah kelihatan ya, ini adalah bagaimana kita contohnya adalah kolaborasinya, teknologinya, patennya, knowledge-nya, dinamiknya gitu. Ini jejaring gitu ya, jejaringnya gitu dan sebagainya gitu ya. Oke. Bentar ya, ini lagi lagi loading dulu ya. Wah, error katanya. Cukuplah sampai sini aja ya gitu ya, bahwa kita sudah bisa. Yang penting kan dalam publikasi itu adalah bagaimana citasinya, bagaimana hasilnya gitu ya, dan bagaimana kolaborasinya gitu ya.
Baik, jadi itulah Ibu dan Bapak kalau kita menggunakan ARIT ya, nanti memang kalau kita di sini memang agak sedikit detail gitu. Kalau kita membuat ingin coding gitu ya, harus jelas gitu. Mungkin kalau kita offline itu bisa gitu ya. Kalau online kayaknya harus detail gitu ya, maksud saya itu ya. Baik, saya cukupkan dulu dari sini ya. Mungkin kalau Ibu dan Bapak ada yang bertanya, silakan gitu ya. Silakan Pak Nugraha ya. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk menghidupkan kameranya atau menghidupkan speakernya. Silakan. Sesi pertanyaan sudah dibuka. Silakan untuk membuka mikrofonnya. Jelas atau bingung ini? Mas, mau bertanya apa aja silakan tentang literatur review itu ya. Kalau dari saya Pak, itu untuk yang si literatur review-nya itu lebih ke kompleks ya Pak. Gimana Pak Nugraha? Jadi dia seperti bahasa pemrograman. Oh iya. Ya. Iya ya. Kita Di membuat interface-nya bahasa itu, pemrogramannya gitu ya. Interface-nya seperti bahasa pemrograman ini Pak. Iya betul, tapi tidak terlalu tough ya, tidak terlalu sulit itu ya. Apa nama istilahnya itu tough, tidak terlalu sulit, bisa kita pelajari gitu ya. Yang penting kalau kita punya data gitu ya, datanya itu kita elaborasi gitu ya. Ya bisa kita lah Sinta 2, Sinta 3 gitu. Pasti mereka senang gitu, menerima kita kalau kita sudah menganalisis gitu ya. Gitu. Insya Allah saya mau ya kalau kita bertemu gitu ya, kalau kita offline tentunya ya. Insya Allah saya mungkin ini. Tapi karena harus membuat kode-kodenya gitu ya, harus one by one gitu. Karena kita menggunakan software gitu ya. Nah menariknya kalau di AR itu one by one gitu ya. Banyak juga sebetulnya untuk bibliometrika dengan software-software yang lain gitu, yang lebih mudah tentunya ya. Yang tidak menggunakan coding bisa menggunakan hanya tab-tab aja gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Jelas apa bingung ini? Jelas bingung katanya. Saya mohon maaf ini ya. Dan Bapak mungkin saya terlalu cepat gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup jelas sih Pak, cuman mungkin lebih baik nanti praktek kali ya, karena kan biar diimplementasikan. Oh iya. Gitu. Betul Bapak ya. Karena yang ini kan mahasiswa ini kan lagi proses mau skripsi ya, yang semester 7 mungkin. Ada yang juga yang tadi bertanya-tanya kira-kira sebenarnya semanfaat apa sih gitu penggunaan XLR karena kan masih baru ya mereka untuk memulai ini gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Betul Bu Apipah, terima kasih ya. Mungkin kapan-kapan saya mainlah ke kampus Bu Apipah ya untuk apa? Boleh. Untuk apa? Bagusnya sih kita face to face gitu ya. Praktek secara langsung gitu ya. Jadi kita menggunakan AR gitu ya. Kita satu-satu gitu ya membuat tetapi Ibu kan di pendidikan dasar ya. Kita arahkan nanti kodenya untuk PAUD, pendidikan Pak, dasar. PAUD. Ya. Oh iya, PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Kita menggunakannya jurnal-jurnal Indonesia aja ya yang sudah betul. Tidak usah berbasis Scopus atau WOS itu ya. Kita berbasis Sinta. Kita kita pasang di maksudnya yang kita itu ada Sinta 2 dan Sinta 3 gitu ya. Jadi maksudnya Sinta 1 sampai Sinta 3 aja kita batasi. Sinta 4, Sinta 5, Sinta itu tidak gitu ya. Jadi boleh nanti kita praktekkan. Jadi batasnya gitu sampai ya. Jelas ya. Iya, terima kasih ya, Bu Afifah ya. Bisa insya Allah. Jadi kita batasi bahwa yang kita ambil datanya itu dari Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3 gitu. Boleh, silakan boleh ya. Memang bagusnya itu face to face itu ya. Kan ada lagi. Kalau tadi saya mohon maaf ya, memang kalau belajar software itu harus face to face gitu ya. Betul. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Bu Afifah tadi sudah bertanya. Terima kasih Bu Afifah ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian aja gitu ya. Atau ada lagi yang bertanya silakan ya. Baik, untuk yang terakhir ada yang ingin bertanya? Nanti saya akan share di ini ya, di chat ya, PowerPoint-nya boleh ya gitu ya. Boleh Pak.
materinya. nanti silakan ya saya share ya di chat ya. Ya. Ya, untuk materi bisa dikirim langsung Pak di kolom chat kolom chat ya. Ya, sebelum itu Zoom-nya berakhir. Iya. Oke. Saya mohon maaf ini ya Ibu dan Bapak ya kalau banyak salah, banyak hilap ini ya. Insya Allah kalau mungkin kapan-kapan kita inilah ya, kapan saya ya kita diskusi ya. Kita belajar bagaimana mereview sistematik gitu ya, literatur review gitu ya. Kita batasi misalkan dengan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu. Ataupun Scopus juga boleh gitu ya. Karena ini tergantung dari sumbernya, dari mana sumbernya gitu ya. Jelas ya. Kemudian ya submit bareng-bareng gitu ya di Sinta 3, Sinta 4 boleh gitu ya. Yang tentunya yang jurnal yang berkaitan dengan PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya primary education ya mungkin ya. Pak, ini dari peserta ada yang bilang kalau bahasannya itu ketinggian Pak. Kalau mungkin maaf ya saya jadi, mohon maaf saya mohon maaf ya ini bahasanya mungkin maksud saya ini Pak, mungkin kita bisa buat pengantarnya gitu, pengantar kepada pokok bahasan ini. Iya. Insya Allah nanti mungkin kita ini lagi ya apa itu namanya kita diskusikan lagi ya. Gitu. Insya Allah nanti saya akan membuat yang lebih menarik, mungkin bahasanya lebih bahasa Indonesia aja gitu ya. Mohon maaf bukannya sosokan Inggris gitu ya. Ya, mohon maaf Ibu dan Bapak ya, nanti kita hadir kembali ya dalam session research talk ini gitu ya. Dalam ini kita bagaimana nanti membuat penelitian internasional, itu cara-cara mendapatkan hibah gitu dan sebagainya gitu ya. Terima kasih nih Bu Afifah ya yang sudah pasukannya nih yang sudah hadir di sini ya. Banyak pasukannya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Afifah, ini rame gara-gara ini berkat Bu Afifah ini ya. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Insya Allah nanti mungkin kita diskusi gitu ya di lain kesempatan gitu. Tentunya kita batasi untuk sumbernya itu dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Bahwa itulah sumbernya, source-nya gitu ya. Kalau tadi kan di Scopus itu ya. Berarti memang tidak lebih menarik itu face to face itu ya. Kita langsung Bu Afifah PAUD gitu. Dan PAUD-nya di bidang apa gitu ya. Kita lebih detail gitu ya. Jelas ya. Silakan mungkin kalau ada lagi yang bertanya ya. Terima kasih Bu Afifah ya. Ya. Silakan bagi yang bertanya, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, kalau begitu jika tidak ada yang bertanya lagi, kegiatan Zoom ini akan diakhiri. Kami ucapkan dari Pusat Layanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang setelah hadir pada sesi Zoom online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.